Assalamualaikum sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, baik yang sedang berjuang ataupun yang sudah sembuh, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, saya berdoa semoga teman-teman lekas diberikan kesembuhan dan pulih sempurna kembali seperti sedia kala. Amin 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 ya robbal alamin. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel ini untuk membahas ataupun berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penyembuhan pada penyakit GERD, anxiety, ataupun asam lambung ini. Namun perlu digarisbawahi juga teman-teman ya, saya berada di sini berbicara seperti ini bukan berarti saya itu lebih hebat daripada teman-teman, atau bahkan saya itu sebenarnya tidak lebih pintar daripada teman-teman. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan penyakit ini duluan, sehingga saya bisa berbagi ataupun menceritakan pengalaman saya kepada teman-teman tentang tata cara saya dalam menghadapi ataupun mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Maka dari itu, jika nantinya teman-teman ada yang menonton video ini dan teman-teman merasa bahwasanya video saya ini akan bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam mengalahkan ataupun melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe. Kenapa? Karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang tata cara ataupun konsep-konsep saya untuk mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas ataupun ceritakan kepada teman-teman adalah sulitnya kita penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini dalam mengontrol emosi. Jadi pada penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini emosinya akan cenderung labil. Kenapa? Karena rasa ketidakpuasannya itu besar, rasa ketidakpuasannya terhadap lingkungan sekeliling itu besar, dan ditambah lagi sulitnya pemahaman orang-orang sekeliling terhadap penyakit yang kita rasakan ini, dan itu menjadikan faktor-faktor penyebab ketidakpuasan itu semakin menjadi-jadi dan melahirkan sebuah emosi yang susah dikontrol. Nah, saran dari saya teman-teman ini ya, jangan terlalu diikutin emosi yang selalunya ingin memuncak di otak kita, itu jangan diikutin. Karena seandainya kita itu terhasut, kita itu terpengaruh, lantas kita itu mengikuti apa yang ada di kepala kita, emosi-emosi yang ingin meledak itu kita ikutin, itu akan menimbulkan hal yang sangat buruk teman-teman. Itu akan semakin memperburuk keadaan kita. Saya bercerita seperti ini karena saya sudah mengalami dan itu sudah saya alami teman-teman. Ketika itu saya memang tidak terlalu bisa dalam mengontrol emosi, akhirnya saya cenderung mengikuti emosi yang ada di kepala saya. Alhasil saya mendapatkan bonus tambahan, yaitu tekanan darah tinggi teman-teman, dan di situ keadaan semakin buruk teman-teman. Saya ceritakan seperti ini kepada teman-teman agar teman-teman itu tidak seperti saya. Jadi teman-teman lebih bisa mengontrol emosi, jangan mau mengikuti amarah yang ada di dalam kepala teman-teman. Iya, saya tahu di sini saya pun juga merasakan bahwasanya kita sebagai penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini tuh sebenarnya butuh pendampingan, butuh didampingi, butuh diperhatikan. Akan tetapi sulitnya kita mendapatkan perhatian itu dari orang-orang sekeliling kita karena juga orang-orang sekeliling kita itu sulit sekali untuk memahami karakter dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, sehingga tidak terjadi komunikasi yang bagus, itu yang akhirnya mencetuskan sebuah ketidakpuasan di dalam diri kita sebagai penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Saran dari saya, jangan diikutin teman-teman. Rasa ketidakpuasan itu jangan diikutin, teman-teman lawan. Semua orang di sekeliling teman-teman itu sebenarnya semua orang itu menyayangi teman-teman, cuman mereka tidak tahu caranya menyenangkan hati teman-teman, tidak tahu caranya memotivasi teman-teman, dan mereka itu tidak tahu apa yang terjadi di internal tubuh teman-teman ataupun internal pikiran teman-teman, itu mereka tidak tahu teman-teman. Bahkan di sini juga teman-teman saja itu akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam internal pikiran teman-teman kepada orang-orang terdekat. Nah, yang saya yakini seperti itu.
Dan di sini untuk menghindari hal yang pernah saya rasakan dulu, ada baiknya jika teman-teman itu melawan rasa ketidakpuasan itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan ikhlas, sadar, dan sabar. Nah, kata-kata ini memang akan sangat mudah teman-teman ketika diucapkan, tapi memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi memang ini sebenarnya kunci teman-teman, daripada keadaan teman-teman itu semakin memburuk dan nantinya teman-teman akan semakin cemas. Nah, ada baiknya teman-teman mengikuti saran dari saya. Jadi kita itu harus bersikap sadar teman-teman, sadar bahwasanya kita itu sedang sakit dan sakit kita itu tidak mudah dimengerti oleh orang. Jadi kita jangan terlalu memaksa orang itu untuk mengerti kita. Bahkan di penyakit ini itu pun sebenarnya kita itu diajarkan ataupun diberikan ujian ini untuk kita belajar mengerti diri sendiri. Jangankan orang lain, kita tidak boleh memaksa orang lain sekalipun itu orang terdekat kita, memaksa mereka untuk memahami apa yang terjadi dalam diri kita. Karena yaitu tadi, teman-teman aja akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam internal diri teman-teman sendiri kepada orang terdekat teman-teman itu. Nah, di situ saran saya untuk teman-teman itu sadar bahwasannya teman-teman itu sedang sakit, dan sakit teman-teman ini adalah sakit yang tidak mudah untuk dimengerti. Nah, itu teman-teman ya, poin pertama teman-teman harus sadar. Nah, sehingga emosi teman-teman yang tadinya ingin meluap-luap, rasa ketidakpuasan teman-teman terhadap orang sekeliling itu menjadi agak turun. Nah, kemudian untuk poin kedua ini ikhlas teman-teman ya. Teman-teman harus ikhlas. Teman-teman harus ikhlas kalau bahwasanya teman-teman itu sedang dikasih sakit. Teman-teman harus ikhlas. Jangan teman-teman itu tidak ikhlas menjalani sakit, karena sakit itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tetapi teman-teman jangan menuntut sebuah hadiah ketika teman-teman saja tidak berhasil melalui ujian. Nah, itu yang saya yakini teman-teman, karena memang hadiah itu juga sudah saya dapat, makanya saya ceritakan kepada teman-teman tidak ada ujian tanpa hadiah teman-teman. Jadi itu tadi, sadar dan ikhlas. Ikhlas teman-teman menjalani ujian sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian poin berikutnya adalah sabar. Sabar teman-teman. Kenapa harus sabar ya? Karena proses penyembuhan dari penyakit ini yang begitu lama, itu yang harus membutuhkan kesabaran yang begitu ekstra. Nah, saya sebenarnya itu memang lebih menganggap sebenarnya itu bukan sakit, ini sebuah ujian yang benar-benar ujian. Karena prosesnya yang begitu lama, jadi kita itu seolah-olah itu ditempa yang nantinya jika kita lulus dari tempaan ini, maka kita akan menjadi orang dengan ketenangan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun kita itu berada di bawah tekanan rasa panik, takut, dan cemas, dan di bawah tekanan itu kita selalu dituntut agar bisa tenang dan menguasai keadaan. Nah, seperti itu yang pasti kita rasakan teman-teman ya. Saat panik attack, di saat serangan panik itu datang kan, kita harus bisa menguasai keadaan. Kenapa? Supaya kita tidak luluh lantah teman-teman, kan seperti itu. Dan itulah teman-teman ya, satu contoh buruk atau contoh yang salah yang saya lakukan dulu pada saat perjuangan saya melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Saya bagikan kepada teman-teman dengan tujuan teman-teman tidak seperti saya. Karena jika hal itu terjadi kepada teman-teman, teman-teman akan merasakan gejala-gejala yang lebih berat. Dan dari gejala-gejala yang lebih berat itu juga akan melahirkan sebuah kepanikan, kecemasan, ketakutan yang lebih besar lagi. Tentunya juga teman-teman tidak mau hal itu terjadi. Saya di sini membagikan pengalaman ini supaya juga teman-teman itu tidak merasakan sama seperti apa yang saya rasakan dulu. Jadi teman-teman di sini tuh harus bersyukur. Teman-teman jangan merasa paling paling berat sendiri, paling menderita sendiri, paling sakit sendiri. Intinya teman-teman harus banyak bersyukur supaya teman-teman itu lekas diberikan ataupun diperlihatkan di mana jalan kesembuhan itu berada. Karena sebenarnya di sini nih kita ini tidak bisa melihat arah ataupun jalan kesembuhan itu teman-teman. Dan di sini juga kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan yang di atas supaya hidup kita lebih mudah bersyukur. Nah, mungkin sekian pada kesempatan kali ini, itulah poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Disinilah teman-teman tempatnya sharing, disinilah tempatnya kita menjalin
silaturahmi sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, entah yang masih berjuang ataupun yang sudah sembuh. Dan untuk teman-teman yang sedang ataupun masih dalam proses berjuang, jangan patah semangat. Saya pun juga berdoa untuk teman-teman segera pulih seperti sedia kala, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin 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 ya robbal alamin. Mungkin sekian video dari saya teman-teman. Next time saya akan membagikan kembali pengalaman-pengalaman saya tentang tata cara saya ataupun mungkin hal-hal yang salah yang pernah saya lakukan dulu akan saya bagikan semua, sehingga mungkin dari sekian banyak pengalaman saya nantinya akan ada satu ataupun sebagian yang bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.